Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu keadaannya? Apakah sehat? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Sebelum mulai, saya akan share dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Siap. Bapak Ibu, di pertemuan pagi ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis paragraf. Nah, untuk itu, sebagai pemahaman awal, silahkan Bapak Ibu masuk ke menti.com dan masukkan kode yang ada di sini. Ini langsung diisi, Bu. Ya, silahkan langsung diisi ya. Baik. Linknya akan saya tulis di chat. Dua sembilan sembilan nol satu tiga empat ya, L5 0134. Jenis paragraf. Bapak Ibu, apakah PowerPoint ini masih terlihat? PowerPoint, iya. Masih PowerPoint. Kita masuk ke Menti ya. Oh, ini sudah masuk ya. Ada yang menjawab deduktif. Bentar, masih loading.
Mohon maklum ya Bapak Ibu, ini jaringannya sedikit gangguan karena kebetulan rumah saya sulit terjangkau internet. Jadi tidak hanya kadang mahasiswanya yang sulit jaringan, tetapi dosennya juga sama gitu ya. Download dulu. Yo, Bu. Belum muncul ini, Bu. Sebentar ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, untuk jawaban-jawaban dari Bapak Ibu, ini sudah masuk 3 jawaban ya. Ada deduktif, induktif, deskriptif. Ini betul sekali ya. Nanti kita akan bahas di yang selanjutnya. Kita masuk lagi ke PPT ya. Sebentar. Terlihat Bapak Ibu? OTW. Si loading ya. Sudah terlihat? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi menti.com sebagai awal. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, di sini ada visi Prodi PIAUD, ada juga misi Prodi PIAUD. Isinya di sini menjadi lembaga yang unggul berprestasi, berkarakter keislaman, kompetitif, jujur, dan profesional, bermutu tinggi untuk mengawal perkembangan pendidikan anak usia dini pada tahun 2023. Misi dari Prodi PIAUD di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD yang bermutu dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan Islam anak usia dini berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, tepat guna, dan seni Islam, serta membangun akhlak mulia.
Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian di bidang pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir, membangun kerjasama di bidang pendidikan anak usia dini. Nah, ini untuk profil lulusannya, jadi ada dua, yaitu profil utama sebagai guru pendidikan anak usia dini yang berkepribadian mulia, berpengetahuan luas, dan bermutakhir di bidang pendidikan agama, dan mampu mengembangkan teori pendidikan dan pembelajaran, dan permainan serta kesehatan. Untuk profil tambahannya, yaitu yang pertama, pencerita dalam bidang pendidikan anak usia dini. Yang kedua, wirausahawan dalam bidang pendidikan anak usia dini. Nah, ini untuk CPL-nya atau capaian pembelajaran lulusan. Di sini ada 4. Yang pertama itu sikap dan tata nilai. Bisa disimak bersama-sama ya di PowerPoint. Yang kedua, penguasaan pengetahuan atau PP. Yang ketiga yaitu CPL keterampilan umum atau KU. Yang keempat, CPL keterampilan khusus atau KK. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, mata kuliah Bahasa Indonesia untuk merancang pengembangan pembelajaran bahasa dan literasi aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan untuk anak usia dini yang dapat diaktualisasikan dalam bidang kehidupan sehari-hari agar mahasiswa dapat mengetahui proses penalaran ilmiah, khususnya dalam mendasari pemilihan diksi yang tepat, pembuatan kalimat efektif, pembuatan paragraf, serta perencanaan karangan untuk menghasilkan karya ilmiah, yaitu seperti makalah, tugas akhir, jurnal, dan skripsi, yang tentunya baik dan benar ya. Nah, ini untuk CPP-nya, jadi mahasiswa mampu memahami paragraf, mahasiswa mampu membuat paragraf, mahasiswa mampu menjelaskan paragraf. Nah, ini untuk pengertian paragraf, yaitu paragraf merupakan kumpulan kalimat atau gabungan beberapa kalimat. Nah, untuk jenis-jenis paragraf, di sini ada paragraf berdasarkan posisi topiknya, ada yang disebut paragraf deduktif, ada juga yang disebut dengan paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif, yaitu paragraf yang menyajikan pokok masalah terlebih dahulu, gitu ya, lalu menyusun rangkaian yang terinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf, atau runtutannya itu umum ke khusus. Jadi lebih singkatnya, yaitu ide pokoknya itu ada di awal gitu ya, dalam sebuah paragraf biasanya gitu ya. Yang selanjutnya ada paragraf induktif, yaitu paragraf yang menyajikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok pembicaraan atau urutannya itu khusus ke umum. Ini biasanya ide pokoknya itu berada di akhir ya. Nah, ini yang selanjutnya. Bentar. Di sini ada yang disebut paragraf persuasif. Ini bisa disimak bersama-sama ya di PowerPoint. Yang kedua ada paragraf argumentatif. Yang jika isi paragraf membahas satu masalah dengan bukti-bukti atau alasan yang mendukung. Yang ketiga, paragraf naratif. Nah, ini jika isi paragraf menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk cerita.
Yang keempat, paragraf deskriptif. Jika isi paragraf melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan bahasa gitu ya. Yang kelima yaitu paragraf ekspositoris. Jika isi paragraf memaparkan sesuatu fakta atau kejadian tertentu. Nah, itu untuk pemaparan materinya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai apa jenis-jenis paragraf atau mungkin Bapak Ibu punya pandangan atau ide lain? Cukup? Ya, Cukup. Bapak Ibu Cukup. sudah Lanjut. menganggukkan. Oh Cukup. ya, betul. Jika sudah cukup, selanjutnya di sini silahkan Bapak Ibu buka quizzes.com dan masukkan kode 6904501 atau linknya di sini nanti akan saya share di chat ya. Silakan Bapak Ibu langsung mengisi ya. Kodenya, Bu. Iya. Kodenya 6904 Ya. 5001. Oke. Ih, 5001. Udah bisa diisi ya, Bu? Sebentar. Ini masalah jaringan ini. Jadi mohon maaf sekali ya Bapak Ibu, tidak hanya mahasiswanya terkadang yang sulit mencari jaringan, termasuk dosennya juga gitu ya. Aduh, martabak masih nol nilainya, oi. Udah selesai, Bu? Sebentar ya. Ya, hanya 2. Soalnya 2, Bu. Alhamdulillah nilainya nol. 100 dong. Nah, ini sudah mengisi ya.
Di sini Mawar, betul semua. Dede Nurul Komariah juga betul. Betul semua. Terus Ana salah satu benar satu. Batman ini benar satu salah satu. Martabak ini salah semua ya. Belum satu lagi, belum ini siapa atau sudah? Sebentar ya Bapak Ibu. Kita bahas dulu. Nah, ini yang disebut paragraf persuasif ya Bapak Ibu. Jadi ini berdasarkan tujuannya, paragraf di atas ini termasuk apa gitu ya. Dan ternyata ini jawabannya yaitu paragraf persuasif. Untuk soalnya di sini bisa Bapak Ibu simak bersama. Nah, dan ini untuk pertanyaan nomor 2, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf di atas termasuk paragraf apa gitu ya. Di sini jawabannya itu adalah paragraf deduktif. Seperti yang sudah kita simak tadi bahwa deduktif itu adalah yang ide pokoknya itu ada di awal. Dan ini ide pokoknya itu tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Kita kembali ke PowerPoint nih Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, itu kuisis dan selamat ya bagi Bapak atau Ibu yang nilainya bagus dan yang masih kurang nanti bisa ditanyakan mungkin di belakang layar ya. Nah, sekian dan terima kasih untuk pertemuan di pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan mari kita tutup pembelajaran kita di pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.